Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat Ibu Arliana Abu Bakar selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terhormat Bapak Musni Hardika Atmaja selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terhormat Bapak Iwan Setiawan selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di suasana yang luar biasa, suasana yang bisa kita bikin bahagia, yaitu dipertemukan di forum silaturahmi bersama Bank Indonesia. Dan yang paling bikin kita bahagia adalah kita dipertemukan dengan tahun baru 2025. Dan terutama lagi yang sangat bisa bikin kita bahagia adalah kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia, bulan agung, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Para hadirin dan hadirat sekalian, setiap hari waktu terus berputar, hari berganti hari, bulan berganti bulan, begitupun tahun berganti tahun. Dan kali ini kita sudah berada di awal tahun baru 2025. Momen pergantian tahun baru, ada hal yang sangat positif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ta'ammulat sebagai renungan, refleksi atau muhasabah. Menghitung-hitung amal kita, apakah termasuk di tahun ini orang-orang yang beruntung atau malah sebaliknya, orang-orang yang merugi. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magmunun. Dan barang siapa yang hari kemarin lebih buruk, ya, hari kemarin lebih buruk dari hari ini, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia ada termasuk orang yang celaka. Para hadirin dan hadirat sekalian, sesuai dengan pesannya Sayyidina Umar bin Khattab berkaitan dengan memperingati atau menyambut tahun baru, beliau selalu setiap hari memberikan pesan kepada kita, yaitu kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, ya, evaluasilah, hitung-hitunglah diri kamu sebelum diri kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dihisab di hadapan Allah adalah satu momen yang sangat dahsyat. Nah, ketika kita dihisab, apakah yang kita dihisab itu termasuk orang-orang yang merugi atau orang-orang yang beruntung? Karena itu Umar bin Khattab memberikan satu doa agar kita kelak nanti dihisab di hadapan Allah dengan hisab yang ringan. Kata beliau, doanya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah saya, hitunglah saya dengan hisab yang yasir, yang ringan.
Jadi semakin kita sering memanjatkan doa ini, maka kita punya harapan agar kelak di hadapan Allah kita dihisab dengan hisaban yang ringan. Nah, untuk bisa hisab kita menjadi ringan di hadapan Allah, salah satunya adalah qillatul mal, dengan sedikit harta. Semakin sedikit harta seseorang, maka dia memiliki peluang semakin ringan hisabnya. Sama seperti kalau kita analogikan orang yang pergi bepergian jauh melalui bandara atau airport. Setiap kita masuk ke airport, pasti kita akan ditimbang. Semakin berat timbangan kita, maka itu akan semakin memberatkan kita. Semakin banyak barang yang kita bawa, maka itu otomatis akan menambah berat timbangan kita. Apalagi kalau ada barang yang kita bawa, itu dilarang. Begitu juga nanti kita di yaumil qiyamah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang di dunia kita lakukan, apa-apa yang kita bawa, dan itu semua nanti akan dihisab, dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, momen tahun baru ini adalah bahwa umur kita ini semakin berkurang. Memang bertambah angkanya. Hari ini barangkali kita dikasih usia 50 tahun. Tapi ketika masuk tahun baru, maka angka itu akan bertambah. Namun hakikatnya adalah semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Ya, jadi semakin kita bertemu dengan tahun baru, maka jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Itu yang harus kita renungkan ketika kita bertemu dengan tahun baru. Karena umur itu pada dasarnya adalah sebagai modal. Ada orang yang menggunakan modalnya itu untuk membeli pahala. Ya, selama umurnya dipakai, digunakan untuk melakukan amal-amal soleh, membantu orang, menolong orang, akhirnya umur itu, modal itu menambah pahala. Tetapi ada orang juga dikasih modal oleh Allah dengan usia 50 tahun, 60 tahun, tapi ternyata modalnya itu digunakan untuk bermaksiat, melakukan dosa, tidak bermanfaat, dan sering melakukan tindak kejahatan. Tergantung kepada siapa orang itu diberikan modal dan untuk dijadikan apa modal itu. Oleh karena itu pesan Rasulullah SAW, di mana Nabi pernah ditanya oleh Arab Badui. Arab itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas khairun. Wahai Rasulullah, manusia yang terbaik itu seperti apa? Kemudian Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang, kemudian baik amalnya. Kemudian orang itu bertanya lagi, ayyun nas syarrun. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi adalah manusia yang seperti apa manusia yang terbaik. Nah kemudian Arab Badui itu bertanya kembali, manusia yang buruk itu seperti apa? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi manusia yang buruk itu adalah manusia yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya, buruk amalnya. Ini adalah manusia yang syarrun, manusia yang buruk. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sering meminta, ya Allah berikan saya umur panjang. Itu adalah hal yang dibolehkan. Silakan saja meminta umur panjang. Tapi dengan satu catatan, mintalah umur yang berkah. Ya, karena tidak semua orang umur yang panjang itu bermanfaat. Tetapi ketika kita minta, ya Allah berikan saya umur panjang dan umur yang berkah. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma tawil umurana fi ta'atillahi wa ta'atir rasul. Ya Allah berikan saya umur panjang dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur itu adalah ajal, batas waktu. Ya, setiap orang itu diberikan batas waktu. Kapan waktunya dia akan bisa berakhir selama hidup di dunia ini.
Karena itu Allah berpesan walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika batas waktu itu tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa mendahulukan dan juga bisa mengakhirkan. Ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah umur panjang, ya kan, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi dianjurkan oleh Nabi karena Nabi telah memberitahu kepada kita ada beberapa amal yang bisa membuat orang itu umurnya panjang. Yang pertama, silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi umur orang itu akan tambah panjang. Di mana kata Nabi, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa orang yang pengen tambah rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, kuncinya falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Kemudian yang kedua, orang agar supaya umur panjang itu adalah banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya, karena sering-sering melakukan kebaikan, maka orang itu akan bertambah umurnya. Di mana kata Rasulullah SAW, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Jadi ketentuan Allah itu akan berubah dengan kekuatan doa. Dan umur orang itu akan bertambah dengan dia sering melakukan albirru, kebaikan, kebajikan. Ya. Di mana juga tertulis di dalam satu kitab Ta'lim al-Muta'allim, di mana dikatakan bahwa wa amma ma yazidu fil umri, ada beberapa yang bisa menambah orang itu umurnya tambah panjang. Satu, albirru, melakukan kebaikan atau kebajikan. Yang kedua, watarkul aza, meninggalkan atau menyingkirkan perbuatan yang bisa menyakiti orang. Ya kan? Orang-orang yang sering menyakiti orang itu berarti dia akan bisa mendapatkan umur pendek. Tapi untuk bisa umur panjang, tinggalkan hal-hal yang bisa menyakiti orang. Kemudian yang ketiga, tauqirus syuyukh, sering-sering hormatilah orang tua atau orang-orang yang sepuh, itu akan bisa menambah panjang umur. Dan yang ketiga, silaturahmi, yaitu menyambung silaturahmi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, momen di tahun baru 2025 ini mudah-mudahan kita tambah berkah, tambah bermanfaat, dan terutama lagi diberkahi selama kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada tahun 2026. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.